Shalom, selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GKI Marta Dirija Purwokerto. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam kalam online GKI Marta Dirija pada hari Jumat 5 September 2025. Bersama saya, Bambang Laksoyuwono, kita akan bersama-sama merenungkan tema Ku Tahu Allah Peliharaku. Didasari dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat 24. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan itu, kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersekutu di dalam acara kalam online GKI Marta Dirija. Sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan sabda firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami semua dapat mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan yang terwujud dan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Roh Kudus akan menolong kami sehingga hati dan pikiran kami yang boleh kami buka sungguh diterangi dengan Roh Kudus. Sehingga kami pun nantinya mengerti dan kami semua dapat melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Tolong juga anak-Mu yang menjadi pemberita firman pada petang malam hari ini, supaya dengan pertolongan dari kuasa Roh Kudus, anak-Mu pun dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik, dengan benar, dengan lancar. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema Ku Tahu Allah Peliharaku menjadi tema perenungan kita pada petang malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu situasi dan kondisi di beberapa kota, di beberapa daerah di Indonesia sedang tidak kondusif. Situasi yang tidak kita harapkan. Tentunya ada demonstrasi yang dilakukan secara damai adalah hal yang positif. Tentunya untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kenyataannya aksi demonstrasi itu mungkin juga ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau mungkin ada orang yang memiliki kepentingan politik tertentu sehingga akhirnya demonstrasi itu di beberapa kota dan daerah berujung anarkis. Terjadi pembakaran fasilitas umum, pembakaran gedung-gedung pemerintahan, dan mengakibatkan ada korban jiwa jatuh di sana. Dan ketika kita telusuri lebih jauh, ngobrol dengan beberapa anggota jemaat dan simpatisan, ternyata mulai terjadi kesulitan untuk mencari bahan pokok makanan, yaitu berupa beras. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya situasi ini tidak kita harapkan. Dan tentu saja dalam situasi seperti ini kita mengharapkan pemeliharaan Tuhan tetap terjadi bagi negara kita Indonesia tercinta dan terkhusus untuk kehidupan kita sebagai umat Kristiani, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, termasuk kita semua anggota jemaat dan simpatisan GKI Marta Dirija. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya ketika kita berbicara tentang pemeliharaan, maka kita bisa berbicara bahwa pemeliharaan Tuhan itu banyak ragamnya, banyak bentuknya, banyak macamnya. Selain dari sisi keamanan, dari sisi kenyamanan, ternyata pemeliharaan Tuhan juga hadir melalui makanan dan minuman yang kita nikmati, yang kita santap sehari-harinya. Baik itu sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Dan bahkan kita bersyukur bahwa bangsa kita, negara Indonesia tercinta ini memiliki begitu banyak ragam jenis makanan. Seperti yang tertampil di layar HP ataupun komputer atau laptop dari Bapak Ibu semua. Lihat berbagai macam menu makanan di Indonesia ini. Siapa yang tidak tergiur, siapa yang tidak ingin mencicipi makanan-makanan Nusantara ini yang begitu warna-warni dan saya percaya juga enak rasanya di lidah kita sebagai bangsa negara Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanan yang kita nikmati
merupakan salah satu bentuk nyata pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Lihatlah menu makanan ini yang tentunya sangat lucu, ya sangat menggemaskan. Dan makanan ini biasanya diberikan atau disuapkan untuk anak-anak kita yang masih kanak-kanak atau bahkan balita sehingga mereka tertarik untuk menikmatinya. Wah, begitu lucunya sehingga mereka makan dengan lahap. Nah, kalau untuk saya, salah satu menu kesukaan dan favorit saya adalah cukup dengan tempe goreng, tahu goreng ditambah dengan sambal dan petenya. Wah ya, bisa makan satu piring muncup penuh ya. Dan kita sampai berkeringat kepedasan menikmati makanan ini. Ini merupakan bentuk pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita sebagai manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata pada zaman dahulu seorang nabi yang bernama Elia juga dipelihara oleh Allah, dipelihara oleh Tuhan melalui burung gagak di tepi sungai Kerit. Bayangkan Bapak Ibu, Allah bisa memelihara kita melalui burung yang liar itu. Yang tidak kita pelihara tetapi dari alam ternyata bisa memelihara Elia dalam pelariannya. Ketika dia tinggal di sungai Kerit, lari dari ancaman yang mengancam dirinya. Melalui burung gagak, Elia dipelihara, mendapatkan makanan, mendapatkan minuman dari sungai Kerit. Nah di bagian kita ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-24 merupakan kelanjutan tentang pemeliharaan Allah dalam hidup Elia. Bagaimana ceritanya? Kita lihat bagian demi bagian. Ayat 7 sampai dengan 9 terlebih dahulu dikatakan demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu Saudara, selama beberapa waktu lamanya Elia bersembunyi di sungai Kerit, mendapatkan makanan dari burung gagak, minum dari sungai ini. Namun pada akhirnya karena kekeringan, tidak turun hujan yang melanda daerah itu dan daerah-daerah lain, sungai ini pun menjadi kering. Sungai Kerit menjadi kering. Dan ini merupakan gambaran bahwa ternyata krisis bisa melanda semua orang, termasuk Nabi Tuhan. Krisis bisa melanda semua orang, termasuk juga kita semua sebagai umat Tuhan yang tinggal pada zaman ini. Tanpa terkecuali krisis bisa terjadi kepada semua orang. Termasuk Nabi Elia yang telah dipelihara sebelumnya oleh Tuhan. Sehingga ketika sungai Kerit ini menjadi kering, maka mau tidak mau Elia tentunya akan berpikir bagaimana melanjutkan hidupnya. Dan demikian pula Tuhan juga akan memikirkan dan terus memelihara kehidupan Elia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia untuk melanjutkan perjalanan ke daerah Sarfat, kota kecil yang terletak di antara Tirus dan Sidon, di mana kota ini merupakan kota asal Isabel, ya, istri dari Ahab. Lihat Bapak Ibu, Tuhan tetap memelihara hidup Elia. Elia diminta untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Sarfat. Tentu saja ketika dia sedang terancam dikejar-kejar oleh tentara, dia harus menyusuri jalan-jalan yang mungkin jalan tikus atau jalan kecil untuk menghindari kejaran dari prajurit. Dari gambar ini kita bisa melihat bagaimana posisi Tisbe menuju ke Sarfat. Jaraknya sekitar 160 km dan tentunya akan ditempuh dengan berjalan kaki. Ya. Tidak dengan mobil ataupun dengan kereta atau bahkan pesawat. Bukan. Pada zaman itu Elia tentu saja harus
dengan jalan kaki, menyusuri jalan-jalan yang tentunya aman untuk dirinya supaya tidak tertangkap. 160 km bukanlah jarak yang singkat atau pendek. Itu jauh, apalagi ditempuh dengan berjalan kaki. Nah, inilah yang diperintahkan Tuhan kepada Elia untuk pergi menuju ke Sarfat. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudara, setelah Elia menaati perintah Tuhan untuk pergi ke Sarfat, diceritakan Elia sampai di pintu gerbang kota itu. Dan tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Dan hal ini menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa Elia justru dipelihara oleh Tuhan, oleh Allah melalui kehadiran seorang janda yang awalnya burung gagak dengan sungai Kerit untuk minum airnya di sana, sekarang seorang janda. Mungkin kalau kita yang hidup pada zaman sekarang ini akan bertanya-tanya, kok Tuhan memelihara aku justru melalui seorang janda, bukan seorang laki-laki pemimpin yang populer, yang punya jabatan, yang kaya, yang kuat. Tetapi di sini Tuhan justru memakai seorang janda, seorang perempuan dengan anaknya. Sungguh sebuah pergumulan batin tentunya ketika kita mengetahui yang dipakai adalah seorang perempuan, yaitu seorang janda. Nah, terlebih Bapak Ibu Saudara, ternyata janda ini hanya punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itu yang ia miliki. Dan ketika Elia ini minta minum, ternyata Elia kemudian justru juga minta
roti. Dan janda itu membuka tabir rahasianya selama ini yang mungkin orang lain juga tidak tahu. Bahwa dia hanya punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli untuk dipakai membuat roti pada hari itu. Dan ketika mereka memakan habis roti itu, mereka kemudian sudah tidak punya bahan makanan lagi. Dan itu ditampakkan dalam bahwa kami akan mati. Mereka sudah putus asa dan hilang harapan karena makanan yang mereka miliki hanya akan habis pada hari itu. Dan selanjutnya kami tidak tahu masa depan kami. Yang kami bayangkan adalah kemudian kami akan mati. Karena tidak akan ada yang memelihara hidup kami selanjutnya. Saya hanyalah seorang janda dan aku menanggung seorang anak. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi seperti itu justru Elia meminta apa yang ada pada janda ini untuk hari itu, yaitu roti yang terakhir. Tentunya bagi kita pembaca, kalau kita nggak tahu cerita yang sebenarnya dan hanya sepotong konten, mungkin kita akan menghujat. Gimana Nabi Elia tidak punya perasaan empati dan simpati? Bahan makanan dan makanan yang akan jadi itu yang akan dimakan mereka justru diminta. Tetapi inilah yang ingin ditunjukkan juga oleh Elia supaya janda ini benar-benar percaya pada apa yang dijanjikan oleh Allah. Bahwa pemeliharaannya tidak terbatas pada wilayah tertentu. Tetapi justru menembus tembok-tembok pembatas itu, bahkan seorang janda di Sarfat. Dan mampu mengalahkan dewa-dewa Baal yang ada di sana yang mereka sembah. Bahwa Allah justru Allah yang sanggup memelihara umatnya dan bahkan sanggup memelihara bangsa-bangsa lain. Sehingga Elia berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti apa yang kamu katakan. Kalau mau buat roti ya silakan buat roti. Tetapi biarlah aku mendapatkan bagian itu terlebih dahulu. Biarkan aku menikmatinya lebih dahulu. Karena ada janji Tuhan bahwa engkau akan tetap dipelihara. Engkau akan tetap mendapatkan makanan untuk kehidupanmu dengan bahan makanan yang tidak akan habis tentunya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dan kalau kita memposisikan kepada janda itu, tentu kita yang hidup pada zaman sekarang ini juga heran. Bahan makanan terakhir dan makanan terakhir yang akan kami nikmati justru diminta oleh Nabi ini. Lalu bagaimana dengan kami? Apakah dia tidak tahu kondisi kami dan membiarkan kami mati? Dan bagaimana mungkin bahan makanan ini tidak akan habis? Tetapi ternyata janda ini punya iman yang luar biasa. Dia tidak bertanya-tanya, tidak berdebat dengan Elia. Tetapi justru ia segera melakukan apa yang diperintahkan Nabi Elia dan percaya akan perkataan Nabi Tuhan ini. Sehingga pada akhirnya mujizat itu terjadi. Janda dan anaknya dapat makan beberapa waktu lamanya. Puji Tuhan, iman janda ini sungguh luar biasa. Melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya melalui perantaraan Elia. Dan mereka bersuka cita. Puji Tuhan, gak habis. Mereka tidak mati hari itu setelah mereka menikmati makanan yang mereka buat pada hari itu. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Sesudah itu anak perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu
dan membawanya naik ke kamar di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia menggunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Bapak Ibu Saudara, bayangan mereka akan mati bersama setelah menikmati roti tidak terbayangkan setelah mereka mendapatkan mujizat yang luar biasa. Bahan makanan tidak habis, mereka bisa makan dan hidup berhari-hari. Namun ternyata ada kejadian di luar perkiraan janda ini. Ternyata anak janda di Sarfat ini sakit keras sampai tidak ada napasnya lagi. Ternyata kematian anaknya ini bukan karena tidak bisa mendapatkan makanan lagi, tetapi justru karena sakit keras. Tidak ada napasnya lagi, dan tentu janda ini bersedih luar biasa, menangis luar biasa, dan bahkan mempertanyakan, "Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Janda ini bahkan berpikir jangan-jangan Elia datang kemari untuk menghukumnya. Apakah ia akan mengingatkan akan kesalahanku dan kemudian menyebabkan anaknya mati. Dan Elia pun tentunya tidak pernah membayangkan kejadian ini akan terjadi di dalam hidupnya, di dalam kehidupan janda ini, yang mana awalnya mereka baik-baik saja dan bisa menikmati roti atau makanan yang merupakan bentuk pemeliharaan Tuhan. Sehingga Elia berseru, memohon pertolongan kepada Tuhan supaya nyawa anak ini dipulangkan ke dalam tubuhnya. Tentu dia sungkan bahwa janda ini beserta dengan anaknya telah menerimanya dan dia bisa mendapatkan makanan minuman melalui janda ini. Yang walaupun sebenarnya itu adalah kepanjangan tangan Allah sendiri bagi Elia. Tetapi dia tetap merasa tidak enak dan memohon pertolongan kepada Tuhan supaya dipulangkan nyawa anak itu ke dalam tubuhnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Anak itu hidup kembali. Nyawanya dipulangkan ke dalam tubuhnya dan Elia memberikannya kepada ibunya, janda itu. Dan ketika janda ini melihat anaknya hidup kembali, iman yang tadinya kuat dan kemudian goncang kaleh karena kematian anaknya, sekarang semakin dimantapkan lagi imannya. Dengan dia berkata, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Imannya dipulihkan kembali. Percaya bahwa Elia adalah abdi Allah. Dan sungguh Tuhan Allah Israel benar adanya, penuh kuasa mengalahkan dewa-dewa Baal yang biasa disembah di wilayah itu, khususnya di Sarfat. Bapak Ibu Saudara, lihatlah, kisah ini memperlihatkan pemeliharaan Allah yang menembus batas-batas wilayah Israel dan kuasanya yang lebih besar daripada dewa Baal di negeri itu. Allah sanggup memelihara umatnya.
Allah sanggup juga memelihara kehidupan bangsa-bangsa asing. Bahkan Allah sanggup mengalahkan maut, membangkitkan, menghidupkan kembali anak janda Sarfat ini. Sehingga Allah patut disembah, patut dimuliakan, patut dipercayai dalam hidup umatnya, termasuk juga dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemeliharaan Allah hadir melalui pemenuhan akan kebutuhan keseharian yang merupakan bukti nyata dari kepeduliannya kepada umatnya. Namun seringkali kita luput untuk menyadari bahwa makanan yang kita konsumsi adalah salah satu cara untuk menyatakan kepedulian Allah kepada kita semua. Coba kita lihat kembali bagaimana pemeliharaan Allah nyata dalam hidup kita. Sehingga kemudian kita kembali diundang untuk bersyukur karena Tuhan peduli, karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Kita diundang untuk mensyukurinya. Nah, supaya kita dapat bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, khususnya melalui makanan dan minuman yang kita nikmati dalam hidup kita, maka saya ajak Bapak, Ibu, Saudara untuk melakukan kegiatan pada saat ini. Mari kita ingat kembali makanan yang telah kita santap selama seminggu ini. Dan coba kita tuliskan pada secarik kertas. Apa sih makanan yang kita nikmati? Dicatat selama seminggu ini. Lalu coba ingat kembali, apakah selama seminggu ini kita kelaparan karena tidak tersedia makanan? Atau bahkan mungkin kita khawatir kita tidak bisa makan. Coba kita tuliskan, lihat lagi seminggu ke belakang. Apa yang sudah kita nikmati, tuliskan di secarik kertas. Lalu kita coba ingat kembali, apakah kita pernah kelaparan pada minggu-minggu yang kita jalani yang kemarin ini. Sehingga dengan jalan demikian Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita melihat lagi daftar makanan yang kita makan dan minum, pada akhirnya membawa kita kepada ungkapan syukur, kepada sebuah pengakuan iman. Oh ya, betul, aku tahu Allah memelihara hidupku melalui hal yang mungkin tampak sederhana, tetapi sangat kita butuhkan dalam hidup kita, yaitu melalui makanan dan minuman yang kita nikmati setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Bersyukurlah Bapak, Ibu, Saudara, karena Allah tetap memelihara hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada petang malam hari ini, bahwa kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Sehingga saat ini kami tahu bahwa pemeliharaan Tuhan hadir juga melalui makanan dan minuman yang kami nikmati setiap hari dalam hidup kami. Untuk itu kami mau bersyukur atasnya ya Tuhan, bahwa melalui makanan dan minuman itu kami masih bisa menjalani hidup bersama dengan keluarga kami. Kami masih bisa terus bersekutu, bersaksi dan melayani bersama dengan saudara seiman kami. Dan bahkan Engkau tetap memberikan pemeliharaan-Mu bagi seluruh rakyat Indonesia yang saat ini sedang memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa ini. Mereka pun masih bisa menikmati berkat makanan dan minuman dari Tuhan. Untuk itu kami tidak mau bersungut-sungut, tetapi kami mau bersyukur ya Tuhan untuk makanan dan minuman yang telah kami nikmati selama ini, khususnya seminggu ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sekian kalam online pada malam hari ini. Dan sampai jumpa kembali di dalam kalam online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.